Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja ya. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu An akan menjelaskan tentang kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja itu merupakan kata yang menyatakan suatu perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, ataupun keadaan. Jadi intinya kata kerja itu merupakan kata yang menyatakan suatu aktivitas. Suatu aktivitasnya itu misalkan membaca, menulis, menyapu, mengepel, menangis. Nah, seperti itu contohnya. Lalu ciri-ciri kata kerja. Ciri-ciri yang pertama itu menempati fungsi predikat dalam kalimat. Contohnya, ibu membeli sayur di pasar. Predikatnya yang mana? Predikatnya itu ada di kata membeli. Yang kedua itu mengandung makna perbuatan atau keadaan. Contoh dari kata yang mengandung makna perbuatan itu seperti mencari, menyambut, mengenalkan, membuat, dan lain-lainnya. Kalau contoh kata yang mengandung keadaan itu seperti berkurang, terancam, tersendu, bertambah, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tidak dapat didahului dengan kata paling. Jadi ciri-ciri kata kerja itu tidak bisa didahulukan dengan kata paling. Yang keempat itu dapat didahului dengan kata keterangan akan, sedang, dan sudah. Jadi di dalam kata kerja itu bisa ditambahkan dengan menggunakan kata akan, sedang, dan sudah. Misalkan akan menulis, sedang menulis, sudah menulis, akan membaca, sudah membaca, contohnya seperti itu. Yang kelima itu dapat didahului dengan kata ingkar. Kata ingkar ini seperti tidak. Contohnya, tidak mencari, tidak membaca, tidak menulis. Nah, yang terakhir ini atau yang keenam ini dapat dipakai dalam kalimat perintah, khususnya yang bermakna perbuatan. Jadi kata kerja ini bisa digunakan di dalam suatu kalimat perintah. Kenapa bisa digunakan di dalam kalimat perintah? Karena biasanya kalimat perintah itu pasti ada perbuatan di dalamnya. Contohnya, belikan lagi minyak itu. Nah, dalam kalimat perintah ini ada perbuatan yang menyuruh untuk membelikan minyak. Berikutnya ada jenis-jenis kata kerja. Nah, jenis-jenis kata kerja di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bentuk dasar dan turunan. Bedanya bentuk dasar dan turunan itu apa sih? Jadi bentuk dasarnya itu seperti kata makan, lalu ada kata tidur, kata sapu, kata tulis, kata baca. Nah, kata-kata yang tadi telah saya sebutkan itu adalah kata yang sesungguhnya. Maksudnya kata yang belum ditambahkan imbuhan. Kalau turunan ini terbalikannya dengan bentuk dasar. Jadi turunan ini kata-katanya itu sudah ditambahkan dengan imbuhan. Contohnya memakan, dimakan, membaca, menulis. Yang kedua ini ada transitif dan intransitif. Nah, intransitif ini harus memiliki objek dan pelengkap di suatu kalimat. Karena objek dan pelengkap ini fungsinya untuk menjelaskan maksud dari kalimat tersebut. Contohnya itu misalkan ibu membelikan kakak sepeda baru beroda 2. Ibu itu sebagai subjek, membelikan itu predikat, kakak itu objek, sepeda baru beroda 2 itu pelengkap. Jadi, jika di kalimat tersebut hanya ada subjek dan predikat saja, jadi kita tidak tahu ibunya itu ingin membelikan suatu barang apa dan ibu ingin membelikan itu untuk siapa. Begitupun dengan intransitif. Intransitif ini kebalikan dari transitif. Intransitif sendiri itu tidak memerlukan objek atau pelengkap.
Contohnya itu seperti ibu menyapu di halaman rumah. Ibu itu subjek, menyapu itu predikat, di halaman rumah itu keterangan tempat. Jadi hanya ada subjek dan predikat saja itu sudah jelas maksud dari suatu kalimat. Yang ketiga ada aktif dan pasif. Nah, aktif ini maksudnya suatu predikat itu dilakukan langsung oleh subjeknya. Contohnya, ayah meminum kopi di ruang makan. Sedangkan pasif ini menerangkan suatu hal yang terjadi pada subjek sebagai tujuan dari perbuatan. Jadi kalimat pasif ini maksudnya kalimat yang menerangkan suatu kejadian yang terjadi pada subjeknya. Kalau aktif ini kan subjeknya yang berbuat. Kalau pasif ini menerangkan kejadian yang terjadi pada subjeknya saja. Contohnya, mainanku terjatuh ke sungai yang mengalir deras. Selanjutnya ada fungsi dari kata kerja. Fungsi yang pertama ini relasional. Maksudnya ini fungsinya untuk menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya kata kerja itu berfungsi sebagai tindakan. Maksud dari tindakan ini yaitu berfungsi untuk menunjukkan suatu kegiatan di dalam aktivitas bahasa. Yang ketiga, fungsi kata kerja yaitu mental. Nah, berarti kata kerja itu juga menunjukkan suatu pikiran atau perasaan. Bisa meliputi panca indera dan pikiran mitra komunikasi untuk menyampaikan maksud dari kalimat tersebut. Contohnya itu seperti merasakan, memikirkan, menderita, menyenangkan, dan lain-lain. Yang keempat, berfungsi sebagai keadaan, yang berarti untuk menggambarkan suatu keadaan manusia ataupun benda dalam menyampaikan suatu maksud kalimat yang bersifat kuantitatif. Sifat kuantitatif ini maksudnya itu sifat hitungan, seperti bertambah, berjumlah, berkurang, seperti itu. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Selalu semangat dalam mencari ilmu. Jangan sampai karena keadaan seperti ini kalian jadi malas belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.